dari Patas dia udah nyebar nih. Ini Bang. pulang apa? Berangkat. Gue pagi. Jadi gue udah di Jembatan Baru, gue udah biasa jujur ya gue pegang. Gue biasa stainless nomor 2. Wih. Dikejar dia nyerobot gue. Tang dicabut, dia udah sempet mau nyilang gue kejar lagi, dia akhirnya gue kejar dia. Ada Caco, adik kelasnya Jempol, waktu itu dia kelas 1 megang golf juga. Gue anak-anak udah pada mundur kan ke belakang, satu orang si Kibel udah kena nih, sempet yang megang celurit masuk, itu dibacok, teriak, "Ri, gua kena!" Karena jujur gua sama anak-anak berpikirnya ada Ari gitu kan. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana kabarnya untuk teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu berkah lah ya. Pada kesempatan kali ini gue lagi good vibe nih. Lagi gembira ya kan. Gue bisa bertemu beliau nih, salah satu dibilangnya apa ya, pada eranya nih di 2007. Khususnya tepatnya di STM 1 DKI 715, bisa dikatakan nih, dibilangnya nih gladiatornya, Lord nih, kalau gue bilang Lordnya nih. Aduh, nggak banyak. Gak usah pakai lama, gue udah nggak sabar pengen ngobrol sama beliau nih. Udah ada bersama gue Bang Ari. Wih, Bang Ari apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Nyo. Yo, Gimana Bang Nyo? gila, Sehat? alhamdulillah. Aduh. Bang Ari, apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah Bang Nyo, alhamdulillah baik. Keluarga sehat semua Bang Ari ya? Sehat, Alhamdulillah. Aduh. Bang Ari, ini teman-teman dari eranya Bang Ari atau di atasnya atau yang di bawahnya pun mungkin udah kangen kali ya, pengen bisa ketemu, bisa ngeliat Bang Ari lagi gitu ya. Lagi sibuk apa Bang Ari sekarang hari ini nih? Hari ini apa sibuk tiap hari nih Bang Nyo? Kegiatan apa kegiatan? Kegiatan biasalah, kerja aja. Kerja ya? Kerja. Alhamdulillah. Kerja buat, ya itu udah kewajiban. Karena kita kepala keluarga sekarang. Wih. Maaf nih, udah berapa anak nih kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah Bang Nyo, 2. 2 ya? 2. Sepasang apa? Dua-duanya cowok Bang Wah, Nyo. jagoan semua. Asli. Jagoan di jalan yang benar. Insya Allah. Amin. Iya. Insya Allah. Oke, saya doain dia sehat selalu Amin, untuk amin. anak dan istri Bang Ari ya. Bang Ari, ini dunia konten kreator hari ini ya, jelas-jelas mungkin Bang Ari juga paham dan tahu karena sedang membicarakan yang namanya atau menyuarakan sama-sama mengkampanyekan stop tawuran karena belum lama ini ada Setuju kejadian, banget, ya. ada kejadian, masih ada beberapa dari adik-adik kita yang masih melakukan hal-hal kayak gitu karena jelas-jelas itu merugikan gitu kan ya. Banget merugikan dan menurut gue sekarang nggak penting. Nggak penting ya? Nggak penting karena memang sebenarnya mungkin adik-adik perlu kita informasikan atau kita kasih tahu kerugian-kerugian yang disebabkan oleh tawuran itu sendiri ya Bang Ari ya? Betul Bang Nyo. Menurut Bang Ari pandangan sekarang nih, anak-anak zaman sekarang nih ya, tahun-tahun era-era sekarang nih, menurut Bang Ari pandangannya seperti apa? Menurut gue sih Bang Nyo ya, kalau untuk ini memang zamannya sekarang udah milenial kalau dibilang ya. Betul milenial. Udah banyak istilahnya kita sosmed, gadget zaman sekarang udah. Di zaman kita pun waktu muda nih, waktu zaman sekolah yang ada. Bang Ari aja, kalau saya lebih muda lagi. No. Bercanda Bang Ari. Nggak apa-apa lah, umur ya, tapi tampang ya Bang. Iya. Aduh. Jadi jangan terlalu serius. Ya, mungkin bisa jadi itu adalah salah satu pintu yang ngebuka pikiran dari adik-adik kita nih, misalnya sosial media gitu kan. Karena kita harusnya lebih bijak sih dalam bersosial media. Benar gak Bang Ari? Wajib. Yang menggunakan sosial media itu wajib ya, kita harus lebih bijak. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Bang Ari pada saat sekolah di SMP dulu. Dari SMP mana sih Bang Ari?
2 sekolahan. SMP tuh. 2 sekolahan. Pertama di mana? Dari kelas 1 sampai kelas berapa tuh berhentinya? Sampai kelas 3. Heeh. Dan 3 bulan lagi mau ujian. Pindah Bang. Pertama di mana? SMP 1 Cengkareng, Bambu Larangan. Saceng. Saceng kan? Iya. Saceng Bang. Iya, Saceng. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 di Saceng, 3 bulan lagi mau lulus. Lulus ke Persada. Oh, Persada. Mungkin teman-teman banyak lah ya yang tahu sekolah. Persada seperti apa? Nah, Persada yang saya tahu. Khususnya di Barat. Nah, yang saya tahu kalau Persada nih seragamnya banyak, Bang Ari. Betul. Seragamnya Gua banyak. aja dulu sekolah Bang Nyo pakai batik 176. Kan? Tuh. Menurut gue ya batik di era gue SMP itu menurut gue bagus SMP gitu. Makanya gue pakai di Persada. Tapi nggak ada yang nyamain kan, beda-beda kan, bener? Beda-beda. Iya, makanya. Ada yang pakai batik Saceng sendiri. Ada dari batik 264 dulu tuh. Betul. Iya. Itu sih yang Jadi, Bang Nyo tadi bilang beda-beda seragam. Dalam arti memang sebenarnya jiwa soldiernya nih, jiwa prajuritnya nih udah mulai tumbuh, udah mengenakan biru biru putih nih ya, putih biru nih. Betul. Ya kan? Udah mulai Udah tahu lah iya, ya. makanya udah. kenapa harus 1 DKI? Awalnya, kenapa tuh Bang Ari bisa Awalnya Bang 1 Nyo, DKI? Ya. sebenarnya gini loh. Di rumah gua Kosambi dulu ya. Di Kosambi itu mayoritas memang jujur kampung Jawa. Jawa ya. Kampung Jawa 7. Dan alumninya pun ada Kampung Jawa 7 banyak. Kampung Jawa 6 ada, Budut sendiri pun ada. Ya kan? Ya jujur sih di Kosambi Puskesmas itu mayoritas ya Kampung Jawa 7 kebanyakan. Jadi sebenarnya Bang Nyo, gue masuk Kampung Jawa 7 aja memang udah ada kepikiran mau masuk Kampung Jawa. Oh gitu. Betul. Tadi awalnya memang sempat kepikiran, gua Jawa 7 aja nih. Iya. Kenapa ke 1 DKI? SMK 53 ya? SMK Negeri 53. SMK Negeri Iya. 53. Dulu kenapa gue bilang gue sempat mau ke Kampung Jawa karena memang dulu di di SMP ya. SMP itu memang jujur Bang Nyo, gue itu udah tahu yang namanya berantem lah. Di jalur nih, udah tahu jalur lah ibaratnya. Iya. Jadi karena gue dulu pernah di 1 Cengkareng itu gue ngelihat ada bentrokan di lampu merah karena posisi 1 Cengkareng itu gue dari Kosambi turun naik mobil C10 turun di lampu merah Cengkareng ya. Nah gue jalan sedikit ada yang namanya halte Pangkalan B11. Iya, B11. Itu di situ kita berangkat dari situ. Dan gue sering mainnya sama anak SMA, SMA Saceng karena memang anak Saceng SMA-nya itu waktu itu banyak. Iya. Jadi gue udah bergaul sama anak SMA nih, Iya, anak udah SMA. lebih tinggi nih, udah Iya. gaulnya udah sama abang-abangan nih. Iya. Gue pernah ngeliat kayaknya sih memang itu tempatnya Kampung Jawa. Dulu pernah ada kejadian, gue kelas 1 di 1 Cengkareng ya Bang. Sempat ada tragedi Cengkareng, nggak tahu lah mau ada penggusuran ada apa, jadi mungkin masa seperti apa. Nah gue lihat nih Kampung Jawa nih ribut sama ya mungkin yang penjaga warung, yang punya warung karena mau ada penggusuran itu pelampiasan ya, mungkin buang botol, buang apa di jalan. Ternyata itu anak Kampung Jawa ngeributin tuh. Gue jujur, gila. Di mana itu Bang Ari? Di lampu merah Cengkareng, persisnya memang tongkrongan dia. Oh. Kan gue di seberang-seberangan Bang Nyo. Iya. Pangkalan B11, dia agak lampu merah di sebelah sini gitu. Itu lama gue Bang Nyo, gue lihat. Gue nggak ikut-ikutan, cuma hanya ngeliat. Nah dari situ gila ya, ada yang maju mundur sampai megang ini. Itu udah jujur ya. Iya. Udah mulai gila ya. Ih, hasrat nih. Iya. Hasrat udah kena nih ya kan. Wah. Pada saat Bang Ari itu kan masih SMP ya? Baru masuk. Iya, Bang Nyo. baru masuk Baru SMP. masuk, Kalau pada saat itu ngelihat yang ribut di jalur kayak gitu, jujur aja nih, dalam hati mengucap apa nih? Pengen tahu gue. Takut sih Bang Nyo. Takut Jujur. ya? Berarti kesan pertama takut juga Takut ya? juga karena jujur gue pribadi di Jakarta itu memang baru pertama kelas 1 SMP Bang Nyo. Karena gue SD dulu di kampung. Di kampung pas Bang Nyo. SMP aja ya di Jakarta ya? Pas SMP gue di Jakarta. Jujur sih awalnya gue name gue bagus Bang Nyo. Dulu gue masih inget ya 40,30. Wih, mantap. Name-nya. Mantap. Masuk ke 45
almarhum Bapak Tiri ya, daftarin ke situ nggak masuk, tapi di situ dikasih tahu ini udah nggak masuk. Dulu pakai rayon atau apa gua belum ngerti lah ya. Tapi di sini ada yang namanya swastanya, nah makanya lari ke Satu Cengkareng. Ya, gitu. Pada saat selesai dari Persada nih ya, pada saat selesai dari Persada, apa memang ada suatu masukan atau himbauan dari orang untuk masuk Satu DKI atau memang niat pengen masuk Satu DKI? Karena kan dari awal Bang Ari bilang pengennya sih sebenarnya Kampung Jawa nih. Iya. Jujur sih, kalau untuk gua akhirnya masuk ke DKI itu dibawa sama abang-abangan. Bang siapa nih? Bang Ipon Poncol. Gila Bang Ipon. Bang Ipon. Salah Bang Ipon. Karena Bang Ipon gue bisa ngerasain sekolah di SMK Negeri 53. Bang Ipon. Salam hormat buat Bang Ipon lagi santai mulu nih, kadang-kadang sering mancing. Bang Ipon, tapi sehat selalu Bang Ipon. Sibuk kerja juga. Oh jadi Bang Ari ini nemuin Bang Ipon. Ya, konsultasi karena gitu. jujur sih di rumah itu abang-abangan ya kan, Bang Ipon lah. Gua enaknya Bang Ipon itu sama siapa aja gaul. Waktu itu kan gua masih SMP gitu. Gua sering ngobrol gitu kan. Dan kebetulan dia punya pacar tetangga gua. Jadi sering di situ gua ngobrol dah. Bang Ipon sering bawa gitar. Lu pacaran sama tetangga gua. Apa ya Bang Ipon? Akhirnya gua nanya, Bang Ipon, lu masuk mana, Ri? Iya gua mau nyari sekolahan nih. Kamu jawab DKI aja, Ri, karena di sini mayoritas DKI. Mayoritas Kampung Jawa, lu DKI. Betul juga sih, gua ada pemikiran iya ya. Oh gitu. Biar gua dilihat istilahnya beda sendiri gitu. Yang lain udah di Jawa, lu DKI aja Ri, Udah, kata dia gitu. karena memang di angkatan gua itu pribadi gua kelas 1-nya hanya gua. Ada 2 sama Didi, tapi beda gang ya. Ada Didi angkatan gua. Cuman dia nggak lama. Jadilah daftar ke DKI. SMK Negeri 53 itu pun malamnya dia nongkrong sampai jam 12. Besok berangkat jam berapa? Jam 6 lu ke rumah gua gini-gini. Jam segini belum tidur ya kan, tapi tetap gua jam 6 gua udah mandi. Gua nyamper Bang Ipon, nungguin dia dulu mandi, akhirnya bisa gua dianterin. Sampai gua masuk. Berapa kali tuh Bang Ipon? 3 kali. Wis, Masuk Bang daftar Ipon. besok. Ini Ri, harus bawa ini. Besok gua lengkapin sampai gua masuk ke SMK Negeri 53. Jadi penasaran sih sebenarnya nih Bang Ari. Sosok Bang Ipon ini sebenarnya hanya mengantar saja dan memberi konsultasi lu masuk DKI aja. Tapi ada gak kira-kira pesan dari dia gitu? Maksudnya kayak kisi-kisinya nih, Ri lu nanti gini gitu. Ada gak dari Bang Ipon? Jujur sih Bang Nyo, mungkin dia gue bilang gue ngelihat dia pribadi panutan gue, dia santai orangnya. Dia cuma mikir ya lu bisa lah nggak malumin Kosambi, insya Allah. Gitu aja ya. Jujur, ya. Lu pasti lu udah tahu sendiri kayak apa, karena jujur ya gue juga pribadi gue masuk DKI nih ya, abang-abangan gue Ipon ya lumayan lah ya, waktu di zamannya Poncol ada nama. Dan gue juga nggak mau yang namanya istilahnya ya berpikir istilahnya nggak bisa bawa nama dia gitu, jujur aja. Jangan malu-maluin dia lah. Jangan malu-maluin. Gue pikir gitu. Tapi di zaman sekolah gue nggak bilang kalau gue Deden pun nggak. Oh gitu. Gue jalan sendiri pas. Karena memang diantar sampai masuk udah selesai gitu kan ya. Selesai gue. Mantep nih Bang Ipon, abang-abangan favorit ya berarti ya. Banget. Sehat selalu Bang Ipon. Gue karena banyak teman, karena gue bisa masuk DKI ya. Masuk DKI ya sama Bang Ipon. Iya. Yang gue nggak bisa lupain jasanya. Betul. Kalau untuk pertama kali masuk di Satu DKI ya, kan udah pasti nih namanya masuk STM ya udah harus ditatar nih gitu kan sama abang-abangan nih gitu kan ya. Betul. Pada saat MOS ya kalau nggak salah MOS. Bang Ari ngerasain itu gak? Ngerasain Bang Nyo. Tapi dari hari pertama ya? Hari pertama. Tapi memang kelas 3 gue juga asik-asik ya. Cuman kalau gue pikir itu biar kita mikir sendiri sih. Lu ntar lu rasain dah
ribut seperti apa kalau lu udah masuk DKI. Tapi udah dikasih tahu nih, yang jalur rawan ini, yang paling berat ini, ntar terakhir di sini gitu. Tapi memang betul itu kata abang kelas gue itu bilang seperti itu, kenyataan bang. Gitu. Cuma Hari pertama ikut, hari kedua ikut, hari ketiga ikut. Hari pertama pengen tahu gue ceritanya pertama kali ikut penataran. Penataran Bang Nyo itu siang. Itu kita masih pakai biru putih ya, bukan abu-abu ya. Itu ribet yang dibilang semua mungkin ya nggak nutup kemungkinan ya, yang alumni DKI yang udah merasakan suka DKI itu yang paling berat mungkin di Setiakawan. Setka Bang. Itu siang, wah itu udah nyebar semuanya, rival udah nyebar ya, namanya dia juga natar, rival dia natar, ya kan, DKI juga lagi natar nih, kita lagi ditatar nih kan gitu Bang. Sama-sama itu minum. Hari pertama ketemu langsung rival tuh ya? Langsung rival. Itu waktu itu Kampung Jawa 6 itu masih ada. Di kelas pada 1 gua baru itu 6 masih banyak. Pas gua kelas 2 baru itu mulai sedikit. Karena DKI siang pun sedikit. Mohon maaf nih, tadi saya lupa nanya untuk Bang Ari di 1 DKI lulusan tahun berapa ya? Tahun 2006-2007. 2006-2007. Ya. Berarti pada saat era-eranya 2004 lah berarti. 2004 baru masuk tuh ya. Baru masuk di 1 DKI. Langsung ketemu rival. Nah, pada saat penataran, masa-masa penataran dari 3 hari itu kan masih pakai SMP kan gitu kan. Bang Ari nih langsung unjuk gigi apa gimana nih? Ya kan? Bang, langsung ngeluarin taring apa enggak? Gua ngikut. Enggak beneran. Taring enggak. Karena gue juga belum tahu Bangnya ya. Cuman jujur penataran itu paginya kan udah dikasih tahu nih di sini. Ternyata pagi kita nggak dipantekin, gue seingat gue ya. Nah itu pulang baru kita dari sebelum. Dulu gua kelas 1 tuh belum jadi Bang, flyover rocks itu belum ada. Jadi kita lewatin lampu merah biak, kita udah dikasih tahu sama anak kelas 3 siap ya di Setiakawan. Jadi sekarang yang flyover dulu kan masih parkiran banyak. Jadi di situ kita udah turun. Jujur Bang, gue cuman hanya adalah gue megang batu. Pasti batu banyak gitu. Udah gue cuman batu. Gua nggak pegang apa-apa nggak, padahal kelas 3-nya tuh udah ngasih tahu tuh sebelumnya. Lo harus bawa ini, itu buat jaga diri lu sama teman-teman juga sebenarnya. Paling minim ya lu bawa batu lah gitu ya, ya buat bener-bener jaga diri. Gitu loh. Kalau di masa penataran nih Bang Ari, udah langsung ditemuin sama momen-momen yang bener-bener bikin down gak sih sebenarnya gini? Wih gila, gua baru penatarannya udah begini nih, udah baru ngalamin gak Bang Ari? Ya itu yang makanya disebut masuk SM harus kuat mental, itu betul Bang. Ya kan, jujur memang seperti di zamannya ya. Di zamannya ya kan. Era Bang Ari nih 2007. Itu ya kita harus siap mental. Terus kedua memang sempet down sih. Gila, kayak gini banget ribut karena ya gua ngerasain di SMP ya ribut cuman begitu. Pas di STM ya betul bener gitu ngeliat kakak kelas gitu pegang BB ya kan, di depan udah main gentak, main apa gitu, itu baru gila ya. Kelihatan banget perbedaannya ya pada saat SMP dan STM. Jauh banget Bang. Inilah kok masih lanjut nggak nih? Ini baru hari pertama nih. Emang jujur di angkatan gua pun ada yang beberapa orang yang nggak sampai lanjut. Karena ya itu mungkin maaf buat teman-teman yang ngerasain di DKI sebentar ya. Mungkin mentalnya kurang ya, karena memang ya sebenarnya sih mungkin niatnya teman-teman mau belajar bener kali ini. Betul, itu satu bener. Yang mau belajar bener, mungkin dia lebih nurut sama orang tua gini-gini. Nah, bisa juga kan karena keluar bukan ya, mungkin satu mental itu ditambah dari orang tua, lu jangan ribut, jangan ini, mungkin dari situ udah dari situ pikiran mungkin bisa. Akhirnya hari ketiga, hari keempat mental udah. Ya, ada beberapa yang. Ya, untuk teman-teman di Rian Channel, itu adalah perjalanan dari Bang Ari ketika
selepas dari masanya di SMP masuk ke STM 1 DKI. Nah, Bang Ari, untuk pertama kali ya kesan gitu ya, maksudnya pertama kali ditatar gitu kan, Bang Ari ini udah ngelihat sosok abang-abangan nih atau kakak kelas nih dia siapa sih nih? Kok gua kayaknya ini orang keren gitu ngedidiknya gitu. Ada gak satu? Ya itu, ya yang nggak mungkin teman-teman juga tahu ya, di angkatan kelas 3 gue itu khususnya basis Jembatan Baru itu ada Pardo. Bapak Pardo. Bapak Pardo. Bapak Pardo, Bayu Cina, Oli, terus Tatang itu dulu pernah di PLO tapi masuk di DKI ini pas kelas 3 untuk Jembatan Baru ya. Jadi Bang Ari ini basisnya di Jembatan Baru. C10 itu mobil yang ke Kosambinya ya. Dari Cengkareng ke rumah gue C10 memang. Nah, ada 2, C10 Kijang Pondok Bahar, kalau C10 Carry itu ke Kosambi. Iya. Jadi disebutnya memang ya basisnya C10 ya. C10. Nah nih untuk Bang Ari, jadi ketika lepas dari masa orientasi ya, jadi kayak udah lepas masa mos lah ibaratnya gitu kan, itu udah mulai nongkrong nih pasti nih di JBR nih kan, di JBR nih karena titik kumpul pertama ya. Checkpoint pertama tuh ya kan. Jadi santer kabar ya kan, santer kabarnya karena di situ ya udah Lord Arya aja nih ya kan di JBR nih. Kalau di kelas 1 Bang. Ini kalau ada dia nih gitu ya. Aduh. Langsung ketemu sama tandem. Apakah memang agak repair dulu, gua mau ini dulu nih, mau selau dulu apa gimana? Langsung pas ketika ngebasis pertama kali di Jembatan Baru. Yeah. Jembatan Baru itu ya jujur ya, dulu kita mainnya semuanya ada waktu. Zaman gue tuh masih ada waktu. Itu yang pertama itu kapal. Kedua budut yang jalan, terus ketiga ya Kampung Jawa, baru DKI terakhir. DKI terakhir. Dulu, ya. Masuknya paling siang ya? Berangkatnya? Berangkatnya? Ya, berangkatnya bisa 6:30. Paling siang ya jam 7, 6:30 lewat 10 menit lah, berarti jam 6 lewat 40 menit baru berangkat. Artinya kan memang ketika nongkrong pagi-pagi gitu ya, bahasanya sih mantek lah ya. Basi. Mantek. Iya, mantek. Iya. Kan paling terakhir nih gitu kan jalannya gitu kan, berarti kan pasti ketemu semua dah tuh. Iya. Nah. Tapi kalau untuk kapal jarang ya. Jarang ya karena terlalu pagi ya. Dan budut pun itu jarang juga. Jarang juga. Walaupun ada ya. Berarti memang rivalnya ya memang Kampung Jawa ya. Kampung Jawa ya, di tahunan gue rival yang sering yaitu Kampung Jawa. Nah Bang Ari, saya agak penasaran ya karena kan 1 DKI memang rivalnya ya, yang bukan rival, maksudnya yang sering ketemu rival itu ya Kampung Jawa kan gitu kan. Betul, ya, betul. Gitu kan. Kalau dari kapal budut gitu pernah ada momen kah apa? Jarang sih ya, cuman pernah sama budut. Ya. Gimana itu Bang Ari tuh? Siang tuh Bang Nyo. Jadi gini Bang Nyo. Ya. Kalau zaman gua kelas 1 itu dulu budut masih lumayan banyak. Dia nongkrongnya di Cengkareng belakang. Kalau siang ya, jadi gue di Cengkareng depan. Tepatnya kalau misalkan dari arah Grogol itu lampu merah Cengkareng, ya udah itu kita turun udah tongkrongan DKI. Oh iya. Kalau budut misalkan turun nih, kalau udah nyampe Cengkareng itu nggak ribut, tapi dia ke belakang jalan. Oh, ke belakang dulu. Ya biasa aja gitu Bang Nyo. Paling kita, budut turun, udah kita gitu. Dulu zaman gua kelas 1 Bang Nyo. Jadi ya, tapi sempet crash ya? Sempet. Gimana itu Bang Ari tuh? Ini kan ibaratnya, ya, betul. Ini ketemu budut nih. Betul, seingat gue ya. Kayaknya dulu juga jujur dari SMP gue pernah denger yang namanya Bang Napes. Bang Napes, ya benar Bang Napes. Ya, Bang Napes, jujur. Gue inget banget dulu waktu dia di belakang, mungkin Pardo mau ngetes kita semua ya kan. Nah itu kita suruh, kalau nggak salah mungkin bisa nanti dikoreksi ya buat teman-teman aku. Itu memang gua anggap kita iseng sih gitu kan. Jadi budut juga sebenarnya nggak iseng gitu loh di belakang. Gue juga sebenarnya fan aja sih anak budut juga. Di belakang itu kewok nggak taunya suruh ngolekin suruh apa gitu sama Pardo ya, sama kakak kelas gue. Pokoknya gue nggak tahu lah pokoknya.
Gue ikut tuh ke belakang, bareng-bareng. Nggak taunya tuh Napes udah ngeluarin pedang. Wih, ya. Jujur pedang, itu gue inget banget yang kena itu Joe. Tapi jujur nggak apa-apa tuh Joe. Bang Joe? Ya mungkin langsung datang langsung disambut gitu Bang? Enggak, jadi sempet crash dulu. Sempet ribut Makanya yang dulu tadi ya. gue bilang itu mau dikualikin apa disuruh Pardo nih. Gue inget kewok dulu, kakak kelas gue dulu, gue kelas 1 dia kelas 2. Dia almarhum Alung sama Kutil, setahu gue dulu kelas 2 nya. Itu di belakang Alung ada nggak ya almarhum ya? Gue lupa lagi sih. Pokoknya gue bareng dah ke situ. Udah ngobrol-ngobrol, udah langsung dia ngeluarin pedang. Bang Napes ya langsung nyabet pas Joe yang deketnya, dek langsung dikejar sama anak-anak. Yang buyar sih jujur. Itu pertama ketemu Budut. Nah itu Pardo gue denger sempet disamperin sama alumni, bukan mau nginiin, cuman mau ngelerain. Kenapa kok di Cengkareng kok lu ribut gitu sih, yang gue pernah denger. Ya itu meluruskan aja sih gitu sebenarnya. Oke, itu tadi itu meluruskan ketika ada kejadian yang sempat crash dengan Budut ya? Iya. Bang Napes. Kalau momen untuk Bang Ari nih di kelas 1 nih, kalau kelas 1 kan ibaratnya ya masih happy nih, masih seneng-senengnya, woi gila, masih mau unjuk gigi nih gitu kan. Soalnya kalau di ya menurut santre kabar gitu kan. Bohong itu. Sekolah nih di Pantek mulu nih, lewat JBR ribet aja pokoknya kalau ada Bang Ari nih gitu. Itu mungkin udah di kelas 2 kali ya. Kelas 2 mungkin ya? Teman-teman kampung Jawa sendiri udah tahu gitu Bang Nyo. Padahal gua kan istilahnya udah baru kelas 2 sih. Nah, kalau gua kelas 1 ya kita bareng, kelas 2 pun kita bareng gitu. Karena mungkin dilihatnya, karena ya gue bilang di kampungan gue Jawa banyak ya itu Ari gitu mungkin ya, karena bukan gue karena wah gue serem apa enggak ya, mungkin ya berpikirannya itu banyak yang kenal juga dari teman rumah, mungkin kedengar sama teman-teman yang lain, dan gue memang jujur ada terus. Ini orang ada terus di depan nih ya kan. Gitu. Momen apa Bang Ari yang ibaratnya memang ketika ada di JBR gitu kan, dan memang kejadiannya itu emang pas banget di JBR gitu. Kelas 1 Bang. Kelas 1 ya? Kelas 1. Itu waktu dengan itu. Ya itu sama kampung Jawa. Kelas 1. Terus gue inget gue berdua doang sama Bayu Cina. Kakak kelas. Memang kan dulu katanya kalau mau ketemu Jawa ya pagi, ketemu kapal lebih pagi lagi gitu kan. Nah, itu pas kebetulan gue ke situ hanya ketemu kampung Jawa. Itu gue cuma berdua Bang Yo. Di Jembatan Baru sama Bang Bayu. Gue itu megang batu kalau nggak salah, Bayu. Gue datang pertama dari C10 lah, turun gue nyebrang. Nggak lama kemudian 3 menit atau berapa Bayu datang, itu nggak lama Jawa tuh udah, wah dari Jawa aja, oh ya udah akhirnya gue lepek sih sebenarnya. Ya Bayu gue akuin ya gila abang-abangan gue langsung, ya gue pribadi kan gue juga nggak mau inilah ya kan sama abang-abangan gitu kan, terus ditambah gue masa dia sendiri gue nggak temenin ya, itu baru loh, ya udah gue ribut walaupun gue ujung-ujungnya gue lari gitu. Intinya kalau di Jembatan Baru tuh lu mau gimana, mau sendiri, mau berdua, mau bertiga, apalagi rame-rame, lu ributin dulu dah. Coba dulu, ya kan? Jujur, coba dulu, betul. Coba dulu, walaupun... Pada saat itu Bang Ari udah mulai mengenal gak sih siapa nih belum. Di Ripal gitu, belum ya? Belum karena ya? Kan baru, belum. Tapi memang orangnya itu aja apa enggak nih? Apa ganti-ganti nih? Kok dia... Kalau gue kelas 1 mah ganti-ganti sih. Ganti-ganti Bang ya? Belum terlalu vokal nih, maksudnya belum terlalu... Gue fokus ke dia, ya, tapi gue punya prinsip sih dulu ya Bang Yo. Gue pribadi, ya jangan ngenalin orang lah, walaupun kata orang itu wah kayak gini, jangan sampai gue tahu dia dulu. Tapi yang udah kesebut ya kenal karena dia terus, ya lama-lama gue juga tahu akhirnya, oh dia nih gitu. Artinya itu adalah salah satu, bisa dibilang itu salah satu strategi mungkin ya Bang Ari ya, karena memang gue nggak harus kenal lu deh ya kan, karena takutnya nanti ketika lagi banyak sama-sama banyak dan dia kebetulan yang kita kenalin itu orang ibaratnya robotnya gitu kan, betul. Malah jadi
down itu, ya, betul, gitu ya. Gitu tujuannya. gitu gak? Betul, ya? tujuannya itu sebenarnya. Tapi lama-kelamaan yang sering tampil ya ini gue juga tahu juga. Tapi ya kalau yang masih pakai seragam gue masih udahlah, gue ribut. Walaupun gue nanti kalah ya gue tinggal lari gitu. Di STM tuh jujur ya Bang Nyok. Jujur dah pokoknya yang penting lu lari. Mau menang lu bisa lari dapetin ya rivalnya itu bisa kita kenain. Kalau kita kalah, kalau bisa lari cepet ya kita selamat gitu. Jadi memang itu ya dibenarkan ya sama Bang Ari, itu adalah salah satu strategi ya gitu. Makanya kalau bisa kalau bisa gimana? Gak usah ngerokok, ya kan? Biar Kalau cepet larinya. biar cepet lari. Karena gue dulu kelas 1, kelas 2 itu nggak ngerokok. Pas mau kelas 3 aja itu baru gue ngerokok. Jadi ya fisik juga harus bagus Iya, nih. Karena Kan? emang dulu juga jujur gue pemain bola Bangnya. Sampai sekarang doi main bola. Alhamdulillah Bangnya. Lihat, wih gila pemain bola ternyata nih Bang Ari nih ya. Oke nih, Bang Ari, masih seputaran JBR gitu kan, karena memang satu memang ya emang titik poinnya di situ, titik ketemunya ya gitu ya. Titik awal pertemu kalau anak kampung Jawa. Ketemu DKI itu ya di situ ya, di JBR ya? Yang pertama. Iya, sebenarnya gini, kalau tadi Bang Ari bilang salah satu strategi untuk ketemu dengan musuh itu, jangan, gue sih nggak mau ngenalin musuh gitu. Tapi beredar kabar nih, Bang Ari nih ketika ketemu dengan rival di jalur itu kayak selalu Ari nih gitu. Ari itu bener apa nggak? Biar klarifikasi, biar teman-teman semua tahu. Jujur sih Bang Nyok. Tapi nggak setiap ribut. Oh tapi gitu. Pernah. Pernah. Karena prinsip gue gini, waktu gue itu juga pun udah kelas 2 Bang Nyok. Baru gue bisa. Karena gue mikir gini, kalau udah jujur lah kalau di STM, kalau udah ada nama misalnya langsung tampil, itu strategi gue juga sih Bang. Ya. Salah satu strategi. Ya, dan mungkin nanti gue kelas 2, gue kelas 3. Jadi buat bikin down rival juga sih. Oh disebut nama, lu emang dia tuh gini. Ya, jadi agak, oh ini gue nggak perlu capek gitu. Nggak perlu capek, ya, ngenalin. Bukan ngenalin, maksudnya nggak perlu capek ribut juga. Jadi gue prinsip gue gini, kalau udah gue aneh-aneh nih, sedikit kan pasti, wah down. Nah itu kan mereka nggak mau berhadapan gitu misalkan, atau udah dengan ramah cabut, ya udah gue nggak perlu capek banyak. Dan ditambah ya itu suatu strategi lah gue bilang. Bukan, tapi nggak tiap hari atau ketika ribut gue nyebut nama, nggak. Hanya. Jadi beberapa waktu aja ya gitu. Beberapa waktu. Karena memang itu adalah salah satu strategi juga. Strategi jujur. Ya, ada juga kan yang strategi sebelum ribut, jadi belakang, ketika ribut geserobot, itu strategi juga ya. Strategi juga sebenarnya. Strategi perang, iya. Pada saat STM bukan sekarang. Nggak, gitu. Sekarang kalau bisa jangan. Buat teman-teman jangan. Kalau Bang Ari di 2007, ya by the way nih dapat salam juga dari saudara kita, Bang Dodo. Ya, Bang Dodo ada dari rival ya. Betul. Dulu rival dulu, tapi kalau sekarang kan nggak ada. Ya kita semua udah duduk bareng, ngopi bareng, apa semua bareng. Saya udah gua anggap saudara Bang ya, ya, alhamdulillah. Bahkan mungkin semua teman-teman yang pernah ya istilah ngerasain dulunya bentrok sama gue siap, gue terbuka. Karena jadi saudara. Ada salah satu pembahasan gitu ya pada saat saya silaturahmi gitu ya ke rumah Bang Dodo. Nyo, gue digemburin mulu nih Nyo sama Ari katanya. Ada momen apa ya Bang Ari nih sama Dodo pada saat sekolah? Dodo kayaknya sih itu dia udah mulai kelas 2 baru gue tahu gitu, ya kan? Jujur ya mungkin dia ngerasain di JBR gue digempurin mulu sama Ari ya, mungkin dia kenalnya gue gitu kan. Padahal nggak ada Bang Ari pun. Sebenarnya kalau nggak ada gue pun anak-anak ya tetap Bangnya ada Jawa ribut gitu, apalagi gue kelas 1 ya. Lu baru kelas 1 nggak terinilah nggak terkenal apa gitu, tetap gitu Bang. Nggak ada gue pun semua teman-teman yang namanya jembatan baru ada Jawa lewat ya gue pribadi gue aja di Pesing mungkin nggak bisa dibikin, mereka tuh berpikir jangan bikin lewat sama, prinsipnya sama mereka di jembatan baru jangan bikin
Kampung Jawa lewat untuk sekolah. Wih, dulu ya? Dulu kayak gitu. Bang Nyo. Ya kan karena si Bang Dodo ini disanding-sandingkan dulu kan memang dibilangnya berdua mulu nih sama Jawendar nih gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk pada saat zamannya eranya Bang Ari ini dari rival nih Kampung Jawa nih ada Bang Dodo nih gitu kan, dan beliau tuh sering disanding-sandingkan gitu kan karena memang dia memang mainnya berdua gitu ya sama Jawendar ya kan. Abang kita tuh Bang Jawendar sehat selalu. Itu pernah gak momen serius gitu sama dua nama itu tuh, Dodo atau enggak Jawendar? Pernah. Bang. Dari Dodo dulu deh. Pasti nih yakin dua-duanya ada gitu. Dodo dulu deh, Dodo dulu. Kalau sama Dodo sama Jawendar betul di angkatan 2007 pribadi pun ya rival yang sering lah ya. Ya itu mereka gitu. Bahasanya ketemu di depan dia mulu nih. Iya, dia juga sama, ketemu di depan Arif. Sama Dodo ada di mana itu ceritanya Bang Arif? di Jembatan Baru. Jembatan Baru. Jembatan Baru dulu gue inget nih Bang Nyo. Dia ada anak apa namanya? Anak BDN dulu. Jujur gua di tahunan gua ya di 2007 ada anak BDN lumayan lah ya. Namanya sih yang dipanggilnya itu Jangkung. Tapi memang sering dia ikut 7 tuh sering sampai dia ngikut dari Cengkareng pun nih, pernah. Itu jujur sampai sempet gua kalau mungkin nggak ada tukang ojek di apa namanya di Jembatan Baru seberang ya, bukan di tongkrongan gua. Iya. Tapi crash pertamanya di pas tongkrongan gua. Dia buyar, dia larinya ke sana. Itu ada Dodo. Dodo jadi dari Patas dia udah nyebar nih. Ini pulang apa? Berangkat. Gue pagi. Dia gue udah di Jembatan Baru, gue udah biasa jujur ya gue pegang. Gue biasa stainless nomor 2. Wih. Gitu. Itu jadi gue tahu wah Dodo kata gue Jawa Endang. Gue nggak bikin lewat loh, gue pede banget jujur. Saat itu gue lumayan banyak. Itu emang bener-bener itu gue masih kelas 2 ya, sama-sama kelas 2 sama Dodo. Itu dia turun, gue langsung gebrak. Dodo udah tahu juga, wah main CR ya kan. Gue itu sempet gue serobot. Dodo juga udah ngelewatin karena memang JBR tuh yang penting menurut gue ya, Jawa itu udah yang penting lu ributin DK sebentar kita bisa lewat. Bisa lewat sekolah. Iya, mau kalah pun menurut gue ya, yang penting bisa ngelewatin JBR. Sama kayak gue juga sebenarnya. Yang penting kalau misalnya kita udah ngelewatin dikit aja kita bisa lewat, udah kita bisa mau lari mau kalah terserah dah. Yang penting kan judulnya udah lewat gitu kan. Ya suatu kebanggaan sih pribadi gue, mungkin di Kampung Jawa sendiri pun seperti itu ya. Ngelewatin Jembatan Baru. Nah itu Dodo ada tuh gue wah no dia no ya kan. Ternyata yang lebih dekat itu ya itu si Jangkung itu. Ada BDN Bang Nyo. Ya kan. Baru ya, walaupun baru SMA Dodo tapi nih. jujur ya kan dia sering ikut Jawa lumayan menurut gue. Sempet ngetos dulu apa gimana? Dia malah gua mau ke Dodo dia nyerobot ke gua tuh si BDN gitu. itu. Ya udah gua jadiin. Padahal juga Dodo juga udah siap kayaknya nih. Hari ini Dodo nih. Akhirnya dia mungkin ngelihat gua chest tenis, gua juga pribadi gua nggak bakal mundur. Jujur kan. Jembatan Baru. Ya. Gua langsung gua kejar, dia nyerobot gua. Tang dicabut. Dodo sempet mau nyilang gua kejar lagi Dodo. Akhirnya gua kejar dia. Dodo cabut ngelewatin. Akhirnya pas gua ada ini apa namanya masih Jangkung itu, Dodo sempet mau ini, gue lari lagi ke Dodo ya kan, tapi Dodo juga mungkin ya fair juga cabut. Akhirnya gue kejar tuh si Jangkung itu. Lari ke tukang ojek yang arah apa namanya C10 gue berhenti seberangnya. Mungkin balik lagi kalau dibilang mau pulang ke rumah mungkin dia bisa pulang karena setahu gue dari Jangkung ya rumahnya di Marga Jaya. Itu jujur karena memang tukang ojek di sebelah itu rese. Menurut gua dulu. Resenya dalam arti apa nih? Ya kalau ada yang ribut, ada yang apa. Cuek aja? Rese. Bahkan malah yang di Jembatan Baru gue ini cuek dan bahkan kadang udah lu masuk. Jadi nggak pernah ikut campur. Kalau di seberang jujur itu rese. Iya karena memang seberang sana seberang sini tukang ojek pangkalan semua kan ya? Kalau yang di seberang tuh rese. Makanya jujur untung ada tukang ojek. Kalau nggak ada tukang ojek gua kejar terus Bang. Bang Nyo, beneran. Itu udah benar-benar. Nah, itu Dodo tuh, si Jangkung, tapi Dodo udah ngelewatin. Sebenarnya mungkin Dodo juga udah hari nih ya, Iya, Dodo nih sama-sama terus pede, ya.
Luar biasa. Kalau dengan Jawa Endar, kalau dengan Jawa Endar nih, Jawa Endar. Pada saat kejadian sama Jangkung itu Jawa Endar nggak ada? Gua nggak ngeh. Nggak ngeh ya? Nggak ngeh. Mungkin Gua ada, ngeh. cuman nggak Iya, ngeh ya? Nggak ngeh, iya nggak ngeh. Tapi dengan Jawa Endar itu ngetos begini, benar-benar begini, momennya ada ya Bang Ari? Pernah Bang. Di JBR juga? JBR. JR dia. Gue cabut tuh bener dah. Ya karena memang jujur ya zamannya gue mungkin Bang Nyo. Kalau kata jebot sebenarnya banyak yang mau ngenain lu gitu. Mungkin ya maaf ya teman-teman. Main lebih pamor lagi. Gue kelas 3 Bang Nyo. Iya. Gitu sampai Jawa Endar dengar kabar kata Jut pengen banget yang namanya ngenain gua. Kalau ngeliat Bang Ari nih kapsul. Itu kata jebot atau bener atau enggaknya ya gitu. Tapi memang sih jujur ya Bang, bukannya gua so, bukannya apa, itu kayaknya sih banyak juga mungkin di rival gua yang ngenain gua. Mungkin suatu momen berharga juga kali nih kalau bisa ngenain Bang Ari. Mungkin, Ya, saya nggak tahu, mungkin ya, betul. mohon maaf nih kalau salah. Mungkin gitu. Itu ketika momen-momen dibilangnya apa ya? Dibilangnya momen-momen serem ya. Wah, momen seremnya gitu. Memang udah mulai masuk ke kelas 2 ya Bang Ari ya? Kalau udah mulai Kelas 2 sih. yang lebih seriusnya Tapi ya karena memang di kelas 1 itu gue pribadi Bang Nyo itu masih banyak banget masa, maaf ya, jadi jujur ya buat alumni DKI, buat teman-teman alumni Kampung Jawa, memang jujur waktu gue kelas 1 itu alumni itu masih banyak Bang Nyo. Dan banyak teman-teman yang sekolah di lain pun ya ikut ke DKI karena ngebantu juga sih pribadi masa, karena di saat gue kelas 1 itu Jawa 7 makin banyak ya, gue pribadi pun gue banyak juga jujur sama-sama lah menurut gue sih banyak. Tapi untuk pas gue kelas 3 pure jarang yang namanya alumni. Pas gue kelas 3 Bang ya, kelas 2 masih ada lah beberapa gitu kan. Artinya dari Bang Ari pribadi nih ya, Bang Ari sendiri mengakui karena memang banyak juga nih yang pengen atau butuh klarifikasinya. Ya memang kelas 1 kelas 2 memang masih ada bantuan dari alumni ya. Jujur. Tapi saya sih lebih respect seperti Bang Ari. Karena memang mengakui gitu kan. Gitu kan, respect gitu. Karena Jadi ya gue pribadi buat apa juga buat kan apa? gitu. Iya. Buat apa ya pribadi gue dilebih-lebihin buat apa? Sekarang Makanya. gini, dapat apa Bang ya? Dapat duit gue lebih-lebihin nih. Dapat duit dulu. Kita lagi kampanye. Iya. Kita lagi mengkampen. Kampanye kita. Bukan kayak yang sana ya. Maaf ya. Ya kalau lu ngomongin yang di sana, zaman gua nggak ada Nggak ada ya. yang berani ke. Nah ini seru nih. Ini gue. Ya, Oke untuk. ini di zaman gua loh. Iya Ya. makanya. Nggak tahu kalau setelah gua lulus di zamannya mungkin pernah, gua nggak tahu karena gua juga jarang ikut banyak. Nggak. Tapi zaman gua maaf, yang viral lagi di sana ada. Iya makanya nih saya Kecuali mau. Kopek sama Petran. Zaman gua lu 2007 Saya gua. pengen minta pendapatnya dari Bang Ari seperti itu. Untuk teman-teman Ria Nyonyo channel, jangan kemana-mana. Obrolan saya sama Bang Ari ini pasti lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana. Nanti akan ada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.